ya. Boleh, baik. Nanti jangan lupa cakepnya Bapak Ibu, biar kita tetap semangat nih ya, walaupun siang hari harus tetap semangat Bapak Ibu. Pergi ke pasar membeli pepaya, manis rasanya, lezat buahnya. Senang berjumpa Bapak Ibu semua di sosialisasi program sekolah yang bermanfaat. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama untuk mengawali kegiatan hari ini ya, untuk meningkatkan rasa semangat nasionalisme kita dan cinta tanah air kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Nur Rohyati SPDI. Kepada Ibu Nur dipersilahkan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu Mars SMP 268 Jakarta, siap berbakti pada ibu pertiwi, menumbuhkan tunas-tunas bangsa menuju masa depan gemilang, berlatih belajar dan berkarya, kembangkan kreasi ukir prestasi, beserta disiplin dan berdoa demi menggapai cita-cita mulia. SMP 268 Jakarta untuk siswa beranak mulia, hormat pada guru serta orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa. Wahai seluruh siswa dan siswi, mari kita giatkan belajar, berpartisipasi dalam pembangunan, menunjang program bagi belajar, tingkatkan takwa dan keimanan, bersiapkan diri hadapi tantangan, menjadi pribadi yang mandiri sebagai gerak di masa depan. SMP 268 Jakarta untuk siswa beranak mulia, hormat pada guru serta orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa, berguna bagi nusa dan bangsa. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Terima kasih kepada Ibu Nur.
Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan ada pembacaan doa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini kita berjalan lancar dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Bapak Ridwan Ahmad Fatoni SPDI, disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa sejenak yang akan saya pimpin insya Allah, dan kami persilahkan kepada yang beragama muslim untuk bisa berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Pertama, mari kita membaca suratul Fatihah. Yang pertama untuk mendoakan salah satu guru kita di SMP Negeri 268 Jakarta yang pada hari Senin kemarin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Nur Rahman. Kita doakan mudah-mudahan beliau tenang di alam kuburnya, diterima seluruh ibadahnya. Kemudian yang kedua kita doakan juga, kita berikan suratul Fatihah kita untuk salah satu guru juga, Ibu Trini, yang saat ini sedang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan yang sempurna sehingga bisa kembali beraktivitas seperti biasa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat ya rafi'ud darajat. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamna ya arhamar rahimin. Allahumma alif qulubana, Allahumma alif qulubana kama allaftal muhajirin wal ansar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ridwan atas pembacaan doanya. Semoga doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarga kita mendapatkan keselamatan dan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Saya juga mengucapkan selamat datang pada Bapak Kapolsek Makassar, Kompol Sumardi SHMM yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjut ke acara berikutnya. Akan ada sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 268 Jakarta kepada Bapak Gunadi, disilahkan. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya juga
akan bacakan pantun dulu ya Bapak Ibu ya. Tadi Bu Ika pantun ya. Ini sama Bu Ika ya. Bunga melati harum mewangi, tumbuh indah di tepi taman. Orang tua dan guru bersinergi membentuk anak penuh harapan. Bapak Kapolsek yang kami hormati, Bapak Sigit dan Bapak Ibu Wakil serta Bapak Ibu Guru serta seluruh orang tua, wali murid, siswa kelas 9 SMP Negeri 268 Jakarta yang kami hormati dan yang berbahagia. Segala puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas segala rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan rasa aman, tentram, dapat bersilaturahmi memenuhi undangan kami di SMP Negeri 268 Jakarta. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa perlu setiap awal tahun pelajaran diundang? Karena akan disosialisasikan program-program sekolah. Nantinya seperti apa agar sukses, bukan saja naik dari kelas 8 ke kelas 9, tapi kelas 9 juga sudah harus memikirkan persiapan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi kan. Sekolah impian, sekolah harapan dari putra-putri kita. Untuk itu perlu kita bersilaturahmi, nanti Bapak Ibu Wakil, kurikulum, kesiswaan, sarpras menyampaikan program-program sekolah. Kapan sih TKA? Nah, ya, jadi kalau kemarin putra-putri Bapak Ibu belum TKA karena kelas 8. Nanti akan ada TKA dan apa saja yang diperhitungkan di dalam penerimaan di SPMB, SMA dan seterusnya ya. Itulah perlunya kita sampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kita wajib bersyukur karena putra-putri kita dari kemarin kelas 8 bisa naik ke kelas 9 ya. Naik tidak otomatis Bapak Ibu, ada yang tidak berhasil naik ya. Karena naik atau lulus itu ada kriterianya. Jadi wajib kita syukuri. Yang kedua, mari kita tingkatkan perhatian kita, bimbingan kita, kasih sayang kita, pendekatan kita kepada putra-putri kita agar mereka semakin tumbuh menjadi anak yang kita harapkan. Anak yang berakhlak mulia, anak yang saling menghormati, anak yang bertutur kata yang lemah lembut, anak yang cerdas, beriman, bertakwa, anak yang soleh dan soleha. Itu Bapak Ibu. Kemudian mari kita fokuskan untuk kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan yang baik. Karena Bapak Ibu di semester pertama ini masih termasuk di dalam nilai perhitungan di Sidanira. Namanya sekarang ini semester 5 Bapak Ibu ya. Prestasi juga itu masih tercatat, nantinya melanjutkan ke jenjang lebih tinggi ada jalur prestasi. Untuk itu putra-putri Bapak Ibu juga masih diizinkan untuk mengikuti ekskul, untuk ekstrakurikulernya sehingga bisa mengikuti lomba-lomba. Berharap di semester 5 ini masih bisa meraih prestasi yang lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Jangan sampai justru memasuki kelas 9 malah ada hal-hal yang negatif. Nah, itu yang harus kita cegah. Mungkin sekolah kami kemarin ada suatu masalah, kadang-kadang kebaikannya yang banyak oleh suatu titik kesalahan yang sekecil, yang sedikit, kadang-kadang dipandangnya seolah-olah negatifnya ya.
Prestasinya banyak Bapak Ibu. Nanti mungkin Bu Chandra kesesuaian bisa itu disampaikan banyak ya. Oke. Jadi dari atletik juga kemarin juara 1 Jakarta Timur, juara 3 DKI, mewakili DKI ke Jawa Tengah juga mendapat juara 3 dan seterusnya ya. Semua itu masih bisa tercatat untuk nanti sebagai dapat prestasi untuk dipergunakan di SPMB atau jalur prestasi Bapak Ibu ya. Sekali lagi tadi jangan sampai hal yang kemarin tidak baik dilanjutkan lagi. Mohon mari sama-sama kita jaga perhatian kita, mari sama-sama lebih didekati dengan penuh kasih sayang dan juga diberikan teladan. Bukan saja disuruh, tapi diberikan contoh dan teladan putra-putri kita. Itu Bapak Ibu. Kemudian mungkin saya ulang lagi. Banyak kegiatan negatif, banyak peristiwa negatif dari mulai tawuran, itu banyak bersumber kami temukan dari handphone Bapak Ibu. Betul nggak? Menyadari nggak Bapak Ibu? Tawuran itu ada janjian. Ya, janjian tawuran ada Bapak Ibu dan informasinya seperti itu. Nanti ditunggu di jembatan, ditunggu di pertigaan, ditunggu di taman dan seterusnya. Ya, kami tekankan sekali lagi, kemarin kami sudah melaksanakan tentang bijaksana dalam penggunaan gawe. Ya, jadi Bapak Ibu putra putrinya boleh membawa handphone ke sekolah, boleh. Kemudian sampai sekolah nanti dikumpulkan oleh ketua kelas ataupun sekretaris, ditaruh di box, diserahkan di wali kelas atau di ruang guru, disimpan. Nanti kalau pulang bisa diambil lagi. Selama proses pembelajaran apabila Bapak Ibu guru membutuhkan penggunaan handphone, nanti bisa dikoordinasikan dengan guru tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan handphone ini banyak kegiatan, banyak manfaatnya, banyak juga sisi negatifnya. Untuk itu, kami pihak sekolah dengan kesiswaan mohon izin kepada Bapak Ibu untuk setiap kali secara berkala kami membuka isi handphone putra putri Bapak Ibu. Tujuannya bukan untuk apa-apa, tujuannya untuk mengantisipasi pencegahan yang tadi saya sebutkan, ya, perbuatan-perbuatan negatif seperti tawuran, pelecehan, kemudian pornografi dan sebagainya. Itu banyak terjadi di komunikasi di handphone. Untuk itu kami mohon izin pembukaan handphone tadi bukan untuk disebarluaskan, tapi untuk kepentingan penegakan disiplin tata tertib. Dan kami akan menjaga privasi dari isi handphone putra putri Bapak Ibu. Karena sebelumnya sudah banyak terjadi dengan dibukanya handphone, ketahuan ada hal-hal yang menyimpang, kita undang orang tuanya. Ya, begitu Bapak Ibu. Jadi orang tua nggak perlu khawatir, nggak perlu resah. Tetap privasinya kami jaga. Justru diketemukannya di handphone itu mencegah secara dini supaya tidak jauh menyimpang. Itu yang sudah pernah kami lakukan ya. Jadi Bapak Ibu mohon kerelaannya demi untuk kebaikan bersama. Karena kalau janjian tawuran tidak ketahuan itu bisa terjadi tanpa kita sadari Bapak Ibu. Jadi itulah yang terjadi kemarin dan mudah-mudahan tidak terulang kembali. Mari kita berkomitmen untuk memberi perhatian penuh pada putra-putri kita untuk lebih baik lagi dari perbuatan yang kemarin. Ya, jadi hal yang kemarin sudah tidak baik kita tutup, kita kubur, kita buka kegiatan yang baik, yang positif, yang meningkatkan kecerdasan, keterampilan, keimanan, ketakwaan
pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pengantarnya, karena nanti disampaikan oleh Bapak Kapolsek tentang pola anak asuh, bagaimana menyikapi lingkungan, bagaimana putra-putri kita bergaul agar tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif. Oh iya Bapak Ibu, mohon izin tadi lupa, ini Bapak Ibu Walas sudah nunggu-nunggu kok saya belum dikenalin gitu. Tadi saya lihat wajah-wajahnya ya Bapak Ibu ya. Betul, karena tadi kelas 7-8 sudah kita kenalkan, kok kelas 9 udah mau ditutup kok belum dikenalin gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, tolong berdiri kelas 9A. Ya, tolong tunjuk tangan Bapak Ibu kelas 9A, mana angkat tangannya? Nah Bu Ida tolong dihitung 39 ya. Ya, oke. Jadi ada neneknya, kakeknya ikut Bu. Jadi 36 tambah 3. Iya, ini 9 ya. Oke, ini namanya Ibu Ika Fatimah, mengajar bidang studi bahasa Indonesia. Kenal ya Bapak Ibu ya? Oke. 9B. Nah, mana 9B? Angkat tangannya. Silakan dihitung Bu Ririt. 2000 katanya Pak. Ya, sama bayang-bayangnya ya. Ini adalah Ibu Ririt, mengajar bidang studi matematika ya. Oh, IPA-nya disebut IPA-nya. Tapi matematika bisa juga Bu. Iya, betul ya. Ibu Ririt wali kelas 9B, 9C. Iya. Mana anggota 9C? Orang tuanya. Hitung Pak Sawal, berapa itu? 300 ya? Oke, ini Pak Sawal bidang studi matematika Bapak Ibu ya. Ya. 9D. Iya, 9D mana? Angkat tangannya 9D. Nah, ini ibunya di sekolah. Namanya Ibu Amin, mengajar bidang studi IPS ya. Jadi kalau komunikasi dengan wali kelasnya biar tahu kalau Bapak Ibu nyari gurunya, wali kelasnya yang mana ya. Nah, itu ya. Kalau di grup udah sering komunikasi kan? Ya, tapi tatap mukanya ya jarang-jarang ya Bu Amin ya. Oke. 9E. Mana 9E? Angkat tangan, tunjuk tangan. Iya, ini ibunya di sekolah. Namanya Mem Alia ya, mengajar bidang studi bahasa Inggris. Oh, hebat nih bahasa Inggris ya Bu ya. Ya. Kemudian 9F. Mana 9F? Wah, ini wali kelasnya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz Ridwan ya. Mana 9F tadi? Sudah kenal belum sama wali kelasnya Bu? Ya, dengan mengajar bidang studi agama Islam ya. 9F. 9G. Oh, ini seragamnya lain sendiri nih Bu ya. Oke ya. Ini Pak Ade. Udah dihitung Pak Ade ada berapa? 1.500 sama RT warganya ya. Ya, ini Pak Ade bidang studi olahraga ya. Kemarin mendampingi atletik, mendampingi takraw juga ya Pak Ade ya. Ya. Iya, semuanya burungan semuanya. Jadi Bapak Ibu kalau putra-putrinya lomba, tuh Pak Ade rajin Bapak Ibu. Takraw kemarin mendampingi atletik yang tadi sebutkan juara. Nah, alhamdulillah. Karena ada ekskulnya namanya olahraga prestasi. Jadi yang prestasi apa kita latih gitu ya. Gitu. 9G ya. Sekarang 9H. Berdiri Pak Ardi ya. Mana 9H? Ada berapa Pak Ardi? 100 katanya. Masya Allah. Ini Pak Hardi mengajar bidang studi IPA. Ya Bapak Ibu ya. Dah cukup Pak Sawal. Cukup ya. Oke. Jadi udah dikenalin Pak Sawal ya. Oh iya. Tadi hampir lupa Pak Sawal. Ya. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Silakan dijalin komunikasi yang erat, yang saling percaya. Tanya anaknya, wali kelas pun nanya juga kepada bapaknya atau ibunya. Bu, ini informasi ada tawuran di PGC, tolong dipoto keberadaannya di rumah. Ya, itu juga harus direspon Bapak Ibu. Kan sama-sama ingin menjaga putra-putri kan? Iya, bukan memberatkan enggak. Nanti takutnya Bapak Ibunya
anaknya pamitan kerja kelompok. Gak taunya kelompok yang mana itu, kelompok di jembatan. Nah itu kan merugikan ya. Jadi terjalin komunikasi yang efektif, yang baik, saling memberikan informasi yang sesungguhnya agar putra-putri kita sukses dalam studinya, sukses dalam meraih cita-citanya. Demikian, ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi dong untuk Bapak Gunadi. Terima kasih atas sambutannya. Semoga dengan silaturahmi ini kita lebih bisa mempererat kerjasama ya Bapak Ibu ya, dalam mendampingi, membimbing dan mendidik putra-putri kita. Selanjutnya akan ada penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Polsek Makassar kepada Bapak Sumardi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga siang yang cerah dan semilir angin ini kita bisa berkumpul di lapangan SMPN 268 dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Yang saya hormati Pak Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Dewan Guru, staf, dan semuanya. Bapak Ibu, mohon maaf dan sebutkan satu persatu, tidak mau rasa hormat dan takzim saya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan ya wejangan atau apalah sedikit ya untuk bekal kita, untuk bekal untuk menjaga anak-anak kita. Gitu. Ini sebelum ke materi saya dikasih waktu berapa Bu? Ini jangan sampai 2 jam. Biar nanti nggak kebablasan. Kayaknya ini sesi terakhir ini kan harus lama. Iya Pak, 20 menit ya Pak, izin Pak. 20 menit, saya dikasih waktu 20 menit ya. Terima kasih. Ini sebelum ke materi saya tanya lagi. Saya pertanyaan kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Karena kalau kita lihat ini masih ada yang belum hadir. Betul atau tidak? Tapi saya prihatin. Kenapa untuk anaknya aja tidak ada rasa tanggung jawab? Gimana dengan untuk yang lainnya? Ini padahal untuk kepentingan anaknya, bukan kepentingannya Pak Kapolsek, bukan kepentingannya untuk sekolah, untuk anaknya, untuk kelancaran anaknya. Nah, makanya untuk ke depan kita harus ditanamkan di hati kita ini untuk mempunyai rasa tanggung jawab untuk anak kita. Gitu. Terus yang berikutnya yang saya tanyakan lagi, ada tidak yang ini dihadiri oleh siapa ya? Tantenya atau asistennya atau mbahnya, neneknya, kakeknya, ada nggak? Tantenya siapa? Coba berdiri. Siapanya? Tantenya? Uaknya. Orang tuanya kemana? Oh, sudah nggak ada. Kalau sudah nggak ada, memang dia mempunyai rasa tanggung jawab. Saya ucapkan terima kasih. Yang orang tuanya masih ada, diwakilkan, ada nggak? Benar nggak ada? Karena tadi ada yang diwakilkan ke bibinya atau apa, tapi orang tuanya ada. Ini kenapa saya tanyakan? Karena ini sangat penting. Ini nanti yang materi yang saya sampaikan adalah pola asuh anak. Kenapa? Karena kita masih banyak kita temukan kita salah mengasuh anak kita. Karena masih banyak ditemukan bapak-bapak, ibu-ibu, dikala kita sibuk mencari nafkah, kita lupa untuk dengan anak kita. Karena anak kita ini adalah harta kita. Harta kita itu harta bisa bikin kita itu nikmat dan kita bikin kita susah. Gimana caranya kalau kita bisa nikmat itu ya anak kita itu akan sukses di kemudian hari. Anak itu bikin susah apa? Ya dia selalu bikin
apa itu namanya pelanggaran hukum. Makanya kita harus perhatikan. Bagaimana caranya biar kita bisa bareng sama anak kita. Dikala kita lagi makan sore, kan kalau kumpulnya makan sore, setidak-tidaknya kita kumpul satu meja. Itu adalah untuk mempererat hubungan kita sama keluarga. Tapi kita belum tentu ada di sini, ini masih ada anaknya makan di mana, ibunya di mana, bapaknya di mana. Dan saya tidak mengendaki anak itu menjadi korban dari orang tua. Kenapa? Karena masih banyak anak itu menjadi korban dari orang tua. Kalau kita runut kita kejadian-kejadian yang sudah ada, kebanyakan anak-anak yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan adalah orang tuanya pasti ada masalah keluarga. Satu, masalah ekonomi. Satu, masalah suami istri, hubungan suami istri tidak sinkron atau sudah pisah dan lain sebagainya. Itu yang jadi korban adalah anak. Saya sarankan jangan sampai mengorbankan anak. Kalaupun kita pisah sama suami sama istri pisah, tolong jangan dikorbankan anak. Anak tetap jadi anak kita harus didik ya. Tadi setelah kita sering duduk bareng, terus yang berikutnya yaitu dikala kita memberikan setan gepeng kepada anak kita, jangan sebagai hadiah. Apa setan gepeng? Nah, karena dengan setan gepeng ini semuanya ada di situ. Apa sih yang nggak ada di situ? Situs apa sih yang nggak ada? Ada semua. Sekarang itu zamannya sudah canggih semua. Tapi kalau tanpa pengawasan kita, bahkan kita akan mengendalikan. Karena dengan adanya setan gepeng itu, anak itu menjadi emosinya sangat tinggi. Dua, jadi tuli. Tahu tuli nggak? Kenapa kok bisa tuli? Kalau dipanggil sampai 3 kali 4 kali belum tahu, dengar kan? Kalau disuruh bolak-balik pasti dia emosinya tinggi. Gitu. Makanya kalau kita memberikan handphone kepada anak kita, jangan sebagai hadiah. Kalau sebagai hadiah kita nanti akan sulit untuk menariknya kembali. Makanya kalau kita memberikan handphone, disampaikan ini bukan hadiah, ini pemberian untuk fasilitas untuk kegiatan belajar mengajar, dan harus ada tulis-tulisannya, perjanjiannya. Kalau dia melakukan pelanggaran itu ataupun dia tidak sesuai dengan keinginan kita, bisa ditarik kembali, bisa disita kembali. Terus yang berikutnya, dikala anak itu kita sekali-sekali mengecek untuk handphone. Kenapa? Karena semua ada di situ. Terus kejahatan seksual juga ada di situ. Kita sudah dewasa semua, pasti ada namanya film-film apalah ada di situ. Kalau anaknya yang canggih bisa buka di situ. Dan wajib orang tua curiga sama anaknya apabila di WhatsApp itu banyak grup kecil-kecil, dicek kembali. Karena itu adalah ladang untuk melakukan hal-hal yang menyimpang. Kalau untuk kegiatan belajar mengajar, untuk sekolah mulu. Tapi kalau yang lain kita harus wajib waspada. Karena di perjanjian untuk tamuran dari handphone, dari grup, dari lain-lain sebagainya. Untuk beli barang-barang juga dari grup. Kemarin belum lama ini saya menemukan sebuah tas sekolah, identitas anak sekolahnya ada, dan di indikasinya di tas itu ditemukan dengan timbangan elektrik. Kalau timbangan elektrik kan indikasinya sudah jual beli barang. Dan kalau untuk anak sekolah sekarang kebanyakan sekarang pakai sintek, tembakau sintek. Makanya apabila anak kita merokok di rumah, tolong, ataupun merokok sudah mulai merokok, perlu diwaspadai, perlu dicek ulang. Makanya kontrol kita kepada anak kita, ya dicek HP itu isinya apa, percakapannya apa,
apa aja yang dibuka. Kalau perlu ya kita sadap aja untuk ini, nggak masalah. Gitu. Setelah kita sekali-sekali ngecek, sekali-kali ngecek handphone, setidaknya yang berikutnya kita harus tahu anak kita ini bergaulnya sama siapa, temennya siapa, mainnya kemana, nongkrongnya di mana. Apabila anak kita ini pamitnya, izinnya belajar kelompok, sekali-sekali kita cek dia benar belajar kelompok atau tidak. Karena masih ditemukan juga anak itu kok sering mainnya di tempat si A. Kenapa sih di tempat si A itu? Ada apa sih di tempat si A itu? Kita wajib ngecek itu. Jangan sampai sudah nyaman di tempat si A. Kenapa nyaman? Karena orang tua rumahnya kosong, orang tuanya pada kerja, jadinya dia senang main di situ. Kenapa dia main di situ? Apa yang dilakukan main di situ? Itu kita wajib waspada. Temannya siapa? Jangan sampai salah pergaulan. Karena sudah banyak indikasi, maaf, ini cewek suka sama cewek, cowok suka sama cowok. Kalau cewek sama cowok itu wajar, karena itu masih normal. Kemarin juga baru aduan, ada yang namanya cewek cowok sama cowok sudah melakukan hubungannya sudah jauh. Makanya kita harus waspada. Padahal itu sebenarnya bukan pelaku, itu korban, sama-sama korban. Yang melakukan itu sudah korban dari dulunya. Itu nanti akan penyakit seperti itu akan menular, terus menerus akan dilakukan. Dia nanti yang korban berikutnya mencari korban lainnya. Makanya kita harus benar-benar kontrol anak kita. Jangan sampai kita lepas kontrol. Cek anak kita. Memang sekarang untuk kejahatan-kejahatan seksual itu sudah nggak asing lagi. Jadi kalau ada dari pemapar dari APP lebih ini lagi. Saya cuma sekedar mendengarkan berapa persen kalau kita otak kita ini sudah sering diberikan tontonan-tontonan yang apa namanya porno ataupun yang lainnya, sering terus diberikan racun terus. Kalau kita bertiga dia akan ketagihan, kan? Minta. Makanya harus dikontrol isi handphone itu, jangan sampai kita ya gitu. Setelah teman dicek kembali, ya kalau sekolah enggak, dicek ke kamarnya, isinya kamar apa aja, karena masih ditemukan juga anak sekolah sering tertutup di kamar. Ternyata di kamarnya itu yang laki-laki sering nyimpen barang-barang terlarang seperti senjata tajam dan lain sebagainya. Karena kita keasikan bekerja, tidak ngecek lagi ke kamar, ternyata tempatnya untuk nyimpen barang senjata tajam dan lain sebagainya. Itu perlu dilakukan. Terus yang berikutnya tidak kalah pentingnya, dikala kita marahin anak, jangan terlalu berlebihan. Kalau masih anak itu ya kita pendekatannya seperti apa. Jangan sampai kita karena emosi habis marahan sama pacar, emosi pelampiasan ke anak. Gitu. Makanya jangan dilampiaskan kepada anak. Itu makanya anak jangan jadikan korban. Kita hidup bareng. Ada permasalahan apa? Kalau anak kita murung, anak kita ada lain daripada hari-harinya, kita tanya ada permasalahan apa? Kita face-to-face. Jangan langsung dimarahin, kamu kok gini, kamu kok gini. Jangan, kamu pelajaran ini. Makanya. Terus yang berikutnya, seringlah dicek untuk dikala malam itu dicek pelajarannya apa. Dia sudah mempersiapkan pelajarannya atau belum. Buku apa aja yang dibawa. Jangan sampai ke sekolah itu cuma modalnya satu buku. Itu berarti dia nggak niat sekali untuk sekolah. Apalagi sekarang ini bapak-bapak, ibu-ibu anaknya sudah kelas 9 menuju ke SMA ataupun SMK. Sudah persaingan semakin ketat. Kalau informasinya sekarang untuk ke SMA itu apa? Jalurnya apa? Nggak ada jalur prestasi semua ya? Nilai ya? Ya. Itu kita semakin ke ini. Makanya dari sekarang harus benar-benar dipersiapkan biar anak itu nanti sesuai dengan
tujuannya. Jangan sampai nanti kita kebingungan karena kita tidak pernah dikontrol anak kita, kebablasan pas giliran mau menuju ke sekolah jenjang berikutnya kelabakan kita, mempersiapkan dadakan. Gitu. Setelah dicek, kalau waktunya pulang sekolah anak itu pulang ke rumah atau tidak, ditelepon, mereka pakai handphone semua, ditelepon, ditanya main kemana, sama siapa. Gitu. Itu perlu dikontrol biar tidak kebablasan. Apabila anak kita sering nongkrong, ya kita cek nongkrong, boleh aja kita, namanya anak itu kan kita waktunya memang boleh ada, kita sudah waktu, tapi nongkrongnya itu kemana, tapi jangan kebablasan, dibatasi untuk jam-jamnya. Itu. Terus yang berikutnya, kita secara tidak sadar, kalau tidak sadar, kita ini pernah membunuh anak kita secara tidak langsung. Kenapa? Ada yang tahu? Apa? Bukan. Contoh nih, jika ada anak sekolah sini, bapak ibunya yang memberikan fasilitas kendaraan bermotor? Nggak ada. Bener? Ada, pasti ada kan? Gak usah munafik, gak usah ditutup-tutupin. Banyak lah, akhirnya banyak kan? Nah, itu secara tidak langsung membunuh anak kita. Kenapa? Naik motor tidak dicek dia menggunakan helm atau tidak. Boleh aja kita kalau seperti kepolisian, sebenarnya kita toleransi aja. Tetapi kita harus melihat dong skala prioritas. Oh, anak saya bekali kendaraan bermotor, tapi harus dicek. Coba kalau kita prihatin sekarang di jalan, bubaran anak sekolah, coba di jalan itu sering ketemu nggak anak yang menggunakan sepeda motor pakaian sekolah? Sering, nggak pakai helm. Banyak, nggak pakai helm, berboncengan, tiga, merokok lagi di jalan. Itu karena kita secara tidak sadar kan? Secara tidak sadar, membiarkan aja kan kontrol kita. Gitu. Padahal itu resikonya sangat tinggi. Kenapa di undang-undang lalu lintas itu, di kepolisian itu, anak tidak boleh menggunakan sepeda motor, belum diberikan SIM? Karena satu, masih anak-anak. Kedua, tentunya emosinya belum stabil. Dan anak-anak itu masih mudah untuk kena penipuan di jalan dan lain sebagainya. Makanya di undang-undang juga diatur. Makanya dikala kita memberikan fasilitas sepeda motor, kita kontrol anak kita menggunakan helm atau tidak. Tapi kadang kalau nggak anak-anak aja, orang tuanya pun kalau ngantar ke sekolah juga tidak memikirkan keselamatannya. Dia ke sekolah ngantar anak nggak pakai helm. Kalau ketangkap polisi ditanya kenapa nggak pakai helm? Karena dekat. Sedangkan kalau jatuh itu ada kata-kata dekat nggak? Nggak ada kan? Kepala kalau berbentur ke aspal ada kata-kata dekat atau nggak? Nggak ada toleransi. Yo, makanya kita harus dari sekarang kita harus, oh ya, kita keselamatan kita pakai helm aja belum tentu selamat, apalagi tidak pakai helm. Ya, mudah-mudahan setelah saya sampaikan ini nanti bila kita berkendaraan selalu menggunakan tertib lalu lintas. Itu sangat penting karena itu untuk keamanan kita. Terus yang berikutnya mengingat anak-anak ini anaknya sudah kelas 9 harus benar-benar dijaga. Tinggal melangkah satu langkah lagi ke jenjang berikutnya. Jangan sampai karena salah pergaulan, nggak enak sama alumninya, karena ajakan dari temennya, akhirnya melakukan tawuran. Dikala ada tawuran itu di undang-undang kepolisian tidak ada namanya korban. Semua adalah pelaku, mau dia itu luka, mau dia itu cacat, itu sebenarnya pelaku. Kenapa? Karena orang mau tawuran itu sudah ada niat, sudah direncanakan.
mau melukai orang, sudah menggunakan senjata tajam. Orang yang luka itu karena kenapa? Karena dia kurang cepat kedahuluan sama musuhnya. Makanya waktunya kalau sudah kelas 9 itu waktunya sangat mepet. Sudah jangan salah lagi. Apalagi nanti kasihan kalau sampai berurusan dengan hukum. Walaupun anak itu, anak di bawah umur itu ada tersendiri undang-undangnya. Tetapi itu tetap aja ada catatan tersendiri. Kasihan kalau dia sudah bisa melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya. Itu karena kalau tawuran itu kalau nggak jadi apa, kalau nggak luka, nggak masuk rumah sakit, masuk kuburan. Wih, boleh. Iya kan, kalau masuk kuburan selesai loh. Udah balik. Kalau orang Jawa 7 hari, 40, 100, setahun, 2 tahun, 1000 hari selesai. Kalau cacat seumur hidup, apalagi sekarang tawuran itu tidak cuma menggunakan senjata tajam. Sekarang sudah disiapkan dengan air keras. Kalau air keras disiram, udah cacat. Kemarin kejadian yang di Cipinang Melayu disiram air keras, cacat seumur hidup. Kayak mumi ya, nggak bisa gerak apa-apa, kerja sudah nggak bisa, mau ngomong apa. Makanya kita harus perlu waspada, kita harus berpikir, karena kita sering duduk bareng, kita sampaikan, oh gini loh. Karena masa depan kita, masa depan anak-anak itu yang menentukan ya dari kita ini kita masukkan, jangan sampai kita salah. Kalau salah, selesai kita. Percuma amanah kita yang diberikan kepada Allah itu percuma, tidak ada manfaatnya. Terus apabila dia jadi pelaku tawuran, tentunya dari pihak sekolahan dan saya merekomendasikan untuk cabut apa? KJP. Ya mudah-mudahan untuk yang kelas 9 ini tidak ada yang mendapatkan KJP, semua dari murni dari ini. Gak ada kan yang KJP? Oh banyak, tapi banyaknya ngomongnya pelan-pelan, banyak. Dan sekarang padahal di Jakarta ini fasilitas apa sih yang nggak ada? KJP ada, terus Jaklingko ada, bus sekolah ada, sekolah gratis, apalagi? Terus pokoknya banyak banget lah. Nah, semuanya ada. Tolong untuk dimanfaatkan anak, MBG sudah ada, tinggal belajar dan belajar aja. Gitu. Terus yang terakhir ini pengalaman di anak saya. Ini saya sampaikan, anak saya juga kebetulan kelas 8 juga. Ya walaupun muka saya ini kelihatan tua, tapi anak saya masih kecil-kecil. Masih kelas 8 sama kelas 2. Masih muda kan? Anaknya, maksudnya orangnya udah tua. Awet tuanya. Awet tuanya ya itu. Pengalaman di anak saya kemarin, dia mempunyai teman. Kalau mempunyai teman ini memang ada katanya anak saya, dia ada keterbatasan ekonomi. Dikala ada keterbatasan ekonomi, dikala dia uang jajannya dia tidak dikasih dari kakaknya, dia akan kebingungan, tidak bisa makan dan lain sebagainya. Dan akhirnya apa yang dilakukan anak itu, dia selalu pinjam ke anak saya. Alasannya untuk makan. Setelahnya anak SMP sudah pinjam sama temannya. Kalau orang tuanya berpengertian nggak apa-apa. Nanti kalau orang tuanya tidak berpengertian, akhirnya kan berantem sama keluarga, orang tua sama orang tua. Makanya dikala itulah kontrol ke anak kita itu sangat-sangat dibutuhkan. Kebutuhannya sudah cukup atau belum. Jangan ngajarin anak kita. Kalau saya maaf ini, kalau memang alasannya karena nggak bisa makan ya boleh aja kita. Karena hati ini kan kalau nggak bisa makan nanti dia mati, kita juga ya bertanggung jawab kan. Makanya ya udah. Tapi kalau terus menerus
Kalau nggak punya duit, pinjam lagi, nggak punya duit, walaupun dibalikin, tetapi anak itu jangan diajari dari segi situ. Kalau dari SMP aja sudah seperti itu, nanti akan ke depannya pasti akan lebih dan lebih lagi. Makanya ini pesan saya, tolong anaknya dikontrol, kebutuhannya sudah cukup atau belum. Karena anak sekolah itu memang kebutuhannya banyak, tapi kita harus kontrol. Di anak itu diajarin juga, kalau dikasih 10.000 ya setidaknya kalau ini jangan lebih dari 10.000, karena kemampuan orang tuanya ngasihnya 10.000. Kasih pengertian anaknya, jangan kebutuhannya lebih dari pemberian orang tua. Kalau orang tuanya ekonominya yang tajam, nggak apa-apa, kasih lebih. Tapi sekali-kali kalau memang ini pembelajaran juga untuk memberikan sampel kepada anak, ya 1 minggu sekali, habis nggak habis kamu itu. Nanti kalau habis minta lagi nggak usah dikasih, kamu biar belajar dia itu untuk apa? Untuk manajemen sendiri. Mandiri. Ya, kan? Tiap hari ngasih, kasihlah ilmu anak itu biar belajar manajemen, memanage keuangan sendiri. Oh, 1 minggu saya kasih uang 100.000, udah 1 minggu, ya nanti habis nggak ada kasih, kita kasih pelajaran, karena itu biar bisa. Saya rasa itu aja dari saya. Ada pertanyaan, kita buka sesi pertanyaan, karena waktunya kayaknya udah mau habis ini udah. Iya Pak, 2 menit lagi. 2 menit lagi. Ada pertanyaan? Ada? Dibuka sesi pertanyaan. Bu Guru ada yang mau tanya? Nggak ada? Cukup? Ada lagi nggak? Mana? Tanya? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita cukupkan sekian. Mohon maaf kalau penyampaian saya kurang memuaskan. Ya, tentunya pasti ada, oh nggak puas saya penyampaian itu, karena saya maaf, karena saya bukan alat pemuas. Bisa. Ya iya loh, ya, kan, saya nggak mau panjang lebar. Kalau terlalu panjang kasihan ibu-ibu, kalau terlalu lebar kasihan bapak-bapak. Kurang lebihnya mohon maaf, Pak Topik Wadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Polsek Makassar. Tentunya akan menambah wawasan dan pengetahuan kita Bapak Ibu semua ya, sebagai orang tua dan pendidik, untuk bekal kita dalam mendampingi dan mendidik anak-anak kita. Selanjutnya Bapak Ibu akan ada materi utama, yaitu sosialisasi program SMP Negeri 268 Jakarta tahun ajaran 2026-2027. Yang pertama akan disampaikan sosialisasi program bidang kurikulum yang akan disampaikan oleh Bapak Jafar Sohdik Sarudin MPD. Kepada Bapak Jafar disilahkan. Berapa menit Wika? 10 atau 15 ya? 5 menit kok. 3 menit aja ya. Jangan lama-lama lah. Iya, tadi Pak saya sebelah sini nih Pak ya. Itu terang banget nih. Sebelah sini saya kayak belang sebelah kayaknya. Sini adem ya, enak. Bapak terima kasih ya Pak ya. Oke, izin dilanjut ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berasa didongengin tadi Bu. Semangat ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu perkenalkan, udah kenal apa? Udah. Kayaknya belakang udah kenal tuh gitu. Ya, tetangga, ada tetangga beneran ini. Ya, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Jafar Sohdik Sarudin. Ya, dari beberapa kali istri saya manggil, selalu manggilnya tuh sayang terus Bu. Bener Bu Leni nggak percaya kan saya telepon nih sekarang. Bu Leni suka nggak percaya kalau saya dipanggilnya sayang. Nah, jadi Bapak Ibu, izin saya sebagai wakil kepala sekolah bidang akademik di SMP 268 Jakarta, atau kurikulum biasanya Pak disebutnya ya. Nah, biasanya di tahun ajaran baru ini kasih info nih program kita 1 tahun ke depan mau programnya apa aja, supaya Bapak Ibu nanti kalau punya agenda ke luar negeri ya,
Muka-mukanya ini kayak mau ke Singapura semua ini. Emang nggak boleh? Emang kalau punya KJP nggak boleh keluar negeri? Boleh ah. Boleh ah. Iya, bayar sendiri ah. Tekor banyak banget orangnya. Nah, takutnya juga ada keperluan pengen ke Bali atau kemana gitu kan? Cipinang Bali. Cipinang Bali, ya dekat lah ya. Nah, nanti tahu nih kapan harus berangkat, kapan harus misalnya ngajak anak, misalnya gitu ya. Jangan mengganggu waktu kegiatan pembelajaran gitu ya. Izin, Bapak Ibu kita punya jargon, masih ingat nggak jargonnya? Kalau saya bilang SMP Negeri 268 Jakarta, Bapak Ibu jawabnya sekolah para juara, yes, yes, yes. 3 kali aja Bu. Kalau 10 kali, kelamaan. Siap ya? Kita coba ya, SMP Negeri 268 Jakarta. Wah mantap ini. Ya mudah-mudahan beneran jadi doa nih sekolah para juara ya. Oke, ini keren banget nih. Nah Bapak Ibu, saya ingetin lagi ternyata juara itu bukan sekedar wah supaya sekolah kita ada jargonnya, enggak. Jadi juara itu ternyata misi sekolah kita. J-nya itu adalah jujur. Nah, jujur. U-nya adalah unggul. Kemudian A-nya adalah akhlak mulia. R-nya adalah religius dan A yang terakhir adalah adaptif. Itu makanya sekolah kita sekolah para juara gitu ya. Ini nggak usah, udah kenal. Nggak usah. 5 menit, bingung saya nyampainya. Nah ini program sekolah Bapak Ibu. Ini beda sama tahun kemarin ya. Ya, nggak usah dipoto Bu, beneran nggak usah. Ntar dikirim. Ini foto saya aja banyak ini. Dari 3 tahun yang lalu gue pengen moto aja, ntar dikirim ya. Oke, Bapak Ibu, kita mulai ini dari bulan Juli, tapi Juli udah kelewat, jadi kita nggak bahas bulan Juli ya. Kemudian kita langsung bulan Agustus. Di bulan Agustus acara agenda kita paling dekat itu peringatan Agustusan. Besok udah mulai nih. Kita merdekanya duluan. Ya sih sebenarnya merdekanya 17 Agustus tetap ya. Cuman lomba-lombanya duluan dari mulai besok nih kita mulai Rabu, Kamis, Jumat. Kemudian hari Seninnya baru kita kegiatan upacara. Habis upacara pulang. Lombanya di rumah masing-masing gitu ya. Kemudian kita lanjut di bulan September. September 2026 kita sudah mulai penilaian tengah semester. Nah baru sekolah udah PTS baik katanya. Sekolahnya kapan? Nah itu tanggal 14 sampai 18 itu PTS ganjil. Kayak PTS-nya Bapak Ibu kita pakai ini ya, pakai CBT sekarang udah tahu ya. Bapak Ibu udah tahu belum kalau pakai CBT nilainya tuh langsung nongol hari itu juga? Udah tahu? Belum? Kalau yang belum tahu berarti itu dibohongin sama bocil tuh. Hari itu ulangan, hari itu nongol Bu nilainya. Ya, jadi nggak bisa tuh dibully lagi. Saya kasih tahu sekarang supaya nggak dibohongin lagi. Kemudian nanti September itu di tanggal 21 sampai 25 itu ada kegiatan kokurikuler ya. Dulu mah P5 lah modelannya kayak gitu ya, kokurikuler. Karena sekolah kita itu ditunjuk sebagai sekolah laboratorium Pancasila ya. Nanti ada agenda-agenda, banyak banget agendanya. Kemarin kita sudah dilatih guru-gurunya sama tim SLP. Nanti kita juga ada praktek pengolahan makanan bergizi, yaitu bikin olahan dari daun kelor katanya. Hati-hati yang punya susuk ya. Takutnya. Iya, luntur ajiannya ya. Tapi nanti Bapak Ibu tolong bantuin ya, bantuin kegiatannya supaya sukses. Siapa tahu itu bisa dipraktekkan juga di rumah gitu ya, olahannya. Ternyata katanya gizinya tinggi banget tuh kelor tuh. Makanya kita mau coba bikin. Kemudian Oktober ini nggak ada kegiatan yang aneh-aneh. Kemudian November ada kokurikuler yang kedua. Kita lagi pengen memperkuat sekolah kita. Kan kita ada program pilih sampah ya Bapak Ibu ya, itu mau dimanfaatkan juga untuk keterampilan siswa di kokurikuler. Kemudian berikutnya nanti di November itu tanggal 30 sampai tanggal 4 itu asas ganjil semester 1 PAS ya, PAS bulan November akhir sampai awal Desember. Kemudian tanggal 18 udah beneran dipoto lagi bahayanya. Oh ya tadi kirim foto saya aja banyakin. Nah terus kemudian
pembagian rapotnya tanggal 18 bulan Desember, itu rapot semester 1 ya. Tanggal 18, kemudian habis itu libur. Nah, jadi kita tuh jalan-jalan ya. Bali Mester. Terus kemudian masuk lagi nanti tanggal 4 tuh. Udah lama tuh tanggal 4 masuknya. Nah, nanti masuk lagi, jangan ditambah liburnya ya. Terus kemudian nanti ada kegiatan kalau di sini nggak ada. Ada TKA bulan Maret, tapi ini kondisional ya, tergantung jadwal dari kementerian rilisnya kapan. Karena memang belum rilis sampai hari ini TKA SMP itu tanggal berapa. Kalau SMA udah. Kemudian nanti di situ juga ada program Amalia Ramadan dan sebagainya, itu juga nanti di bulan Maret. Kemudian nanti PTS genapnya itu di bulan April PTS-nya. Nah, kemudian kita lanjut lagi, kalau kelas 9 itu di bulan Mei itu udah penilaian semester kelas akhir. Di bulan Mei tanggal 24 sampai 28. Ujian akhirnya ada. Itu di rapot semester 2. Kemudian habis itu udah sih kayaknya udah, kalau kelas 9 tuh tinggal nunggu kegiatan yang lain lah, persiapan SPMB gitu ya. Nah, ini TKA Bapak Ibu, izin untuk TKA nanti memang kita tuh tahun kemarin kita sudah merancang instalasinya di ruangan, ada 3 ruangan yang kita install, tapi kemarin kita memanfaatkan lab komputer udah ada 36 komputernya, terus ditambah komputer atau laptop Bapak Ibu guru. Nah, nanti kekurangannya saya minta tolong juga nanti kalau misalnya kelas 9 TKA, kalau yang di rumah ada laptop pinjemin kalau boleh ya. Harus pakai laptop, pakai HP nggak bisa kalau TKA. Kalau CBT yang buat ulangan bisa gitu ya. Aman ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan bisa bantuin sekolah supaya sesinya nggak terlalu lama gitu ya, kasihan anak-anak. Ini TKA ya Bapak Ibu. Kalau TKA kemarin itu masih punya bobot yang mungkin belum terlalu besar untuk SPMB-nya, tapi nanti kebijakannya nggak tahu nih tahun ini seperti apa TKA-nya ya. Ini TKA ya, waktu kemarin itu tidak wajib, tapi kalau buat yang mau lanjut ke sekolah lanjutannya itu harus ikut. Nah, itu bingung kan? Iya. Tapi kalau ke swasta, yang daftar ke swasta nggak perlu pakai nilai TKA kemarin. Yang penting duit. Iya. Ibu kalau ngomong jujur banget Bu. Suka bener ya. Oke, ini ya. Nah, ini hasil nilai TKA-nya. Ini contohnya, nanti dapat sertifikat TKA seperti ini. Tiap anak 1 sertifikat. Nah, ini ada beberapa kemarin jadi gambaran kita, acuan kita. TKA-nya alhamdulillah kemarin kelas 9, kakak kelasnya ada yang nilai TKA-nya bahasa Indonesia tuh 100. Boleh tepuk tangan, boleh Bu. Kenapa sih? Iya, bener nih 100 tuh. Tuh, 100 ada orangnya. Terus kemudian ada juga yang rata-ratanya 90 matematika gitu ya. Mudah-mudahan nanti angkatan ini, saya sih optimis yang 100 lebih banyak sih harusnya ya. Kayaknya gitu ya. Nah, ini perbandingan nilai TKA-nya Bapak Ibu. Yang biru ini nilai TKA SMP 268 nih rata-ratanya. Yang oranye yang hasil TKA DKI, kemudian yang abu-abu itu rata-rata nilai TKA nasional. Nah, kalau kita melihat grafiknya, ini alhamdulillahnya SMP 268 ya, di atas rata-rata nilai DKI dan di atas rata-rata nilai nasional. Ini start yang bagus nih di awal nih ya, mudah-mudahan semangatnya nanti di TKA berikutnya lebih bagus lagi gitu ya. Sekolahnya juga makin bagus. Saya sih optimis ya Bu ya. Memang sebenarnya sih kalau kemarin ada kasusnya sedikit, banyakkan prestasinya. Iya, cuman kan kadang-kadang suka ketutup tuh gitu ya. Nah gitu. Saya mau optimis aja dulu. Kalau mata pelajarannya masih sama, ada 10 mata pelajaran ya Bapak Ibu ya. Kurikulumnya juga masih sama. Nah, ini CBT Bapak Ibu ya yang biasa digunakan. Jadi kalau anak Bapak Ibu HP-nya rusak, HP-nya lagi nggak bisa dipakai atau berdua sama orang tuanya, nggak usah sedih. Tetap kita layani pelaksanaan CBT-nya, kita masih tetap bisa memanfaatkan lab komputer. Jadi jangan sampai anak Ibu nendang-nendang ini nak, nendang-nendang pintu, pengen HP baru, disuruh Pak Japar katanya pakai HP. Kacau ya. Itu mah akal-akalan dia aja, minta iPhone 17 lagi.
Dengan buat saya. Nah ini Bapak Ibu kokurikuler yang pernah kita lakukan. Waktu itu kita bikin film, anak-anak syuting, bikin film, terus kemudian kelasnya disulap kayak bioskop gitu ya. Terus kemudian ada yang jual makanannya kayak gitu ya. Sangat. Dia nyemangatin saya terus dari tadi. Oke. Nah terus ini seru banget Bapak Ibu. Jadi ada tiketnya, adik-adiknya yang nonton ganti-gantian gitu ya. Dulu filmnya banyak banget nih. Ini jam belajarnya. Udah tahu ya jam belajarnya ya? Pulang jam berapa tahu? Tahu. Iya, kadang-kadang suka kagak dicari anaknya kagak pulang-pulang. Nih, Senin. Kok Senin sih? Senin. Ada Bu Ika, saya malu bilang Senin. Senin 6.30 sampai 14.00. Ya, kemudian Selasa 6.30 sampai 13.20. Rabu 6.30 sampai 13.20. Kemudian Kamis 6.30 sampai 14.00, kemudian Jumat 6.30 sampai 11.30. Tapi ini nggak mutlak ya Bapak Ibu ya. Misalnya kalau hari Jumat itu ada keputrian atau sholat Jumat, makanya kadang-kadang pulangnya nggak sesuai dengan waktu yang ini, gitu ya. Giliran. Nah Bapak Ibu kalau anaknya belum pulang harus tahu aktivitasnya apa, apakah ikut ekskul gitu ya, ataukah ada kegiatan kerja kelompok. Tapi harus ada laporan, kirimin. Coba kirimin fotonya bener nggak, gitu ya. Jadi nggak percayaan dikit sama anak nggak apa-apa. Jadi ya minimal curiga lah. Ya. Bapak Ibu ini udah hatam ya sekarang ya? Dulu waktu kelas 7 mah jadwal ini gimana bacanya gitu. Sekarang udah aman. Jadi saya skip nih yang ini nih. Nah ini rapotnya udah. Nah ini TKA-nya Bu masih 6 pelajaran nih yang digunakan untuk Sidanira. Tadi saya nyampein sama anak-anak orang tua murid kelas 7, jangan sampai telat panas untuk dapat nilai yang bagus-bagus. Makanya sekarang Bapak Ibu KKN kita atau KKTP-nya 82. Kalau kemarin berapa? 80. Kemarin 80. Tapi kemarin kebijakan rapat guru-guru bersama Bapak Kepala Sekolah katanya KKTP-nya atau KKN-nya minimal di rapot kita naikin aja jadi 82 supaya nanti gambarannya ketika kita pendaftaran gitu ya, nilai 268 juga bisa bersaing sama sekolah lain gitu ya. Tujuannya seperti itu, mudah-mudahan bisa membantu gitu ya. Harapannya gitu, tapi kita juga harus berusahanya effortnya lebih jadinya ya. Anak-anak kalau misalnya belum tuntas, Bapak Ibu cek di CBT-nya, nilainya masih 78, kurang. Remedial gitu suruh ya tambah itu. Udah remedial 4 kali nggak tuntas juga. Minta tugas apa ke gurunya gitu ya. Udah Pak, terserah Bapak aja deh Pak, yang penting apa gitu. Nah ini ya. Nah ini kriteria kenaikan kelas saya nggak bahas di kelas 9. Kalau kriteria kelulusan ini saya bahas. Pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran ya. Kemudian memiliki rapot semester 1 sampai semester 6. Jangan hilang tuh rapotnya ya. Kemudian kehadiran minimal 90% hari efektif dalam 1 tahun pendidikan. Berperilakunya baik minimal. Kelihatannya dari mana? Minimal baik itu kalau anak Bapak Ibu tidak pernah terlibat kasus sampai melibatkan kepolisian. Ya nanti ketemu lagi sama Pak Kapolsek. Saya udah bosen Bu ke Polsek Bu beneran. Menyelesaikan seluruh capaian pembelajaran pada semua fase dengan rata-rata nilai 82 berdasarkan hasil rapat pleno Dewan Guru. Pada akhirnya adalah rapat pleno Dewan Guru. Makanya harus baik-baik nih sama wali kelas 9 nih ya. Iya mereka juga baik kok sebenarnya. Yang cowok mana nih katanya? Iya. Nah ini Bapak Ibu, ini hari efektifnya. Hari efektifnya 1 tahun itu kurang lebih ada 183. Nah Bapak Ibu, kan tadi 90% kehadirannya. Jadi maksimal nggak hadir itu dalam 1 tahun minimal maksimalnya itu 19 hari. Tapi jangan dimaksimalin. Misalnya batasnya 19 kata Pak Jepar, tenang nah, udah nggak apa-apa. Kamu masih pakai 18 kan? Jangan dihabisin. Mentang-mentang ya kan. Pokoknya iya sih, tapi harusnya nggak dikasih tahu ya. Biar 3 hari kagak lulus gitu langsung ya. Nah, harusnya gitu ya. Nah ini ya Bapak Ibu hari efektifnya ya. Namanya sosialisasi harus disampaikan gitu. Nah ini perbandingan nilainya Bapak Ibu tahun 2025 sama 2026. Alhamdulillah sih rata-rata ini nilainya naik nih, cuma 1 mata pelajaran aja yang nilainya turun, itu pun 0,43. Jadi sebenarnya rata-rata nilai anak 268 tuh naik gitu ya. Makanya saya bingung kalau ada orang yang meragukan SMP 268 itu kenapa gitu ya.
Oke Bapak Ibu, ini data lulusannya nih tahun kemarin nih, biar Bapak Ibu makin yakin sama SMP 268 ya. Oke, pertama yang masuk dari 319 siswa nih angkatan kemarin, 143 siswa itu masuk ke SMA negeri. Boleh tepuk tangan dong, boleh. Gratis. Nah, SMA swasta itu ada 47 orang, SMK negeri ada 81 orang, SMK swasta ada 45 orang, di Madrasah Aliyah Negeri itu ada 3 orang. Jadi totalnya adalah 319 orang dan itu luar biasa Bapak Ibu. Ya, sudah banyak sekali alumni kita yang kalau dulu mah kan katanya ada SMA unggulan ya, yang tadinya nggak pernah ada yang tembus SMA 8, sekarang sudah ada yang tembus ke SMA 8 ya. Karena Bukit Duri sana ya. Nah, itu udah lumayan. Itu jalur prestasi, Bu. Bahkan kemarin di SMA 48 pun ada yang keterima jalur prestasi. Dia dari 268 peringkat 1, Bu Ririn. Boleh tepuk tangan, Bu, nggak apa-apa. Nah ini artinya 319 siswa 268 lulusan tahun kemarin, alhamdulillah sekolah semua. Bener, Bu. Kayak ini saya ngomong pakai data, Bu, beneran ya. Karena kalau nggak pakai data orang kagak percaya. Nah berarti nggak ada yang buru-buru nikah ya. Nah itu Bapak Ibu ya, lumayan lah, nggak ngantuk lah. Target saya itu doang sebenarnya. Nah Bapak Ibu dari saya cukup. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat ya. Izin ya, kita masih ada 2 PR lagi nih Bu, surprise terakhir. Baik, saya Bu Chandra Asih, bagian kesiswaan. Izin saya memaparkan kegiatan selama ini di kesiswaan dan apa saja nanti pembinaan dan lain-lainnya yang akan kami sampaikan untuk mendukung tadi kegiatan Pak Jafar ya kan. Tanpa dukungan juga dari kita orang tua untuk anak-anak kita nggak mungkin kegiatan akademik kita berjalan dengan lancar. Baik Bapak Ibu, kita lanjut saja program kesiswaan. Ini ada jadwal pembiasan ya Ibu, Bapak, Gerakan Anak Indonesia Hebat. Judulnya udah keren banget nih Bapak Ibu. Inilah dia kegiatan kita dari Senin sampai dengan Jumat ya. Senin itu ada upacara bendera, apel pagi, kemudian Selasa senam bersama dan jangan lupa biasa kita ada makan sehat nanti bergantian seperti biasa kelas 7, 8, 9. Jangan lupa Bapak Ibu dibawain anaknya makanan yang sehat ya. Jangan mie baik kata Pak, saya nggak niruin baik. Jangan mie aja, kasihan anaknya. Nanti kalau sakit kan repot, sakit perutnya. Nah karena kejadian banyak anak kita pagi itu kami pantau kalau Selasa tidak membawa bekal Bapak Ibu. Sering kita tanya kenapa nggak bawa? Mama belum masak Bu, belum bangun. Nah gimana kata saya? Bangunin Mama. Dari malam disiapin besok mau bawa apa. Jadi jangan anaknya ke kantin cari makanan. Nggak cocok di kantin nggak makan. Nah ini ya Bapak Ibu, jadi anaknya sering lapar pagi-pagi, tolong bawa bekal, bawa tumbler, bawa kotak makannya, sehingga aman. Kalau nanti MBG-nya nggak dimakan bisa dimasukkan ke dalam kotak juga, jadi tidak mubazir ya Bapak Ibu. Setelah itu nanti tiap minggu kedua Bapak Ibu kita ada kerja bakti. Jadi memupuk rasa tanggung jawab anak-anak, memelihara ikut serta menjaga kebersihan sekolah, baik itu penghijauan dan lain-lain. Dan hari Rabu Bapak Ibu, inilah anak-anak membawa HP. Kalau hari lain boleh tidak bawa HP, tapi kami tidak juga menghalangi, melarang ya Bapak Ibu, karena kadang ada kalanya HP itu penting. Seperti tadi sudah dijelaskan Bapak Kepala Sekolah, kami juga izin Bapak Ibu sering mengecek HP anak-anak karena kami harus tahu perkembangan anak-anak sejauh mana sirkelannya, gaulnya dan lain-lain kami bisa dapat dari HP tersebut. Jadi bukan razia hal-hal yang kita kepo ya Bapak Ibu, tapi untuk mendukung kegiatan anak Bapak Ibu juga. Kemudian lanjut dengan Kamis. Kamis itu pembinaan wali kelas ya Bapak Ibu. Jadi ada pembinaan yang selalu dilakukan setiap Kamis. Di sanalah kita mengontrol prestasi belajarnya, kehadirannya, tata tertib selama ini yang dilakukan dalam seminggu kemarin. Jadi bisa kita evaluasi. Piket kelasnya, karena kendala kita sekarang betul-betul masalah kebersihan Bapak Ibu. Ya walaupun udah kelas 9, jangan Bapak Ibu kira anaknya semuanya gampang diarahkan, tidak juga. Makanya kami mengajak Bapak Ibu, ayo
ditanamkan ke anak-anak mencinta lingkungan, bersih lingkungannya, sehingga misalnya pagi-pagi ditemukan anak-anak lingkungan bersih, nah dijaga sampai pulang sehingga sekolah kita bersih selalu ya dan sehat. Nah selain itu ada unjuk rasa berjenjang Bapak Ibu, berjenjang ya, setiap minggu keempat. Nanti anak-anak menampilkan prestasinya, unjuk kebolehannya, tapi bukan unjuk rasa ya Bu Ririt ya. Nah, bukan demo ya. Di situlah dia, kami akan lihat, oh ini bakatnya di sini, ini di sini, ini di sini, kita kelihatan di sana. Kemudian untuk Jumat Bapak Ibu, nah ini juga kami mohon dukungannya, dicek. Malam-malam dicek alat sholatnya, Al-Qurannya, Alkitabnya, sejadahnya, karena kita sholat untuk yang Muslim di sini Bapak Ibu, full ini. Putra putri, dan juga ingatin anak-anak apakah benar halangan. Kadang yang haid setengah daripada yang sholat. Kami juga heran, akhirnya kita juga sempat razia ya. Kami cek betul, ternyata ada yang nggak bawa alat sholat, ngakunya halangan. Nah itu ya Bapak Ibu, jadi tolong dicek, ditanamkan anak-anak untuk ibadahnya ya, ke akhlaknya. Ini kan pembinaan karakter Bapak Ibu. Dan yang ibadah itu untuk Nasrani ada di perpustakaan ya Bapak Ibu, semuanya kumpul di sana, dibimbing oleh Pak Pranto. Baik, itu untuk jadwal pembiasaan. Kita lanjut Bapak Ibu. Ini pakaian seragam. Saya rasa ini 2 kelas 9 harusnya tidak ada pelanggaran, tapi kenyataannya masih banyak pelanggaran ya Kak Dimas? Iya ya. Dalemannya masih warna-warni, tidak warna putih. Tolong ya Bapak Ibu, dalemannya anak-anak singlet atau baju kaosnya tangan pendek segini boleh, warnanya putih ya Bapak Ibu. Ini dari Senin, Selasa, Kamis pakainya seperti ini. Rabu itu pramuka, ini kurang topinya aja Bu Ririt. Topinya biar tambah gagah dan keren. Iya, harus lengkap ya, sepatunya juga hitam, udah betul. Ya kita lanjut. Ini baju muslim yang dipakai di hari Jumat atau kegiatan hari besar umat Islam. Kalau yang Nasrani pakainya batik, dan itu dimasukkan ya Bapak Ibu, dimasukkan bajunya. Tadi ada yang nanya karena gambar kita tidak dimasukkan. Jadi semua pakaian dimasukkan kecuali yang muslim ini, tidak, memang di luar ya. Jadi itu batik bawahannya putih, kalau baju khas 268 bawahannya biru. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah ini dia olahraga. Izin Bapak Ibu, untuk kelas 9 kami oke lah toleransi untuk pakaian. Kalau ditanya sempit men, udah robek men. Nah tapi kita sekolah masih berapa bulan ya Bapak Ibu? Masih 8 bulan ya. Kira-kira kalau nggak rapi, bajunya nggak seragam, enak nggak sih dipandang mata? Enggak ya. Nah jika Bapak Ibu berkenan, mohon dilengkapi. Kalau yang mepet banget, bolehlah menyerupai, misalnya celananya warna apa, pakailah warna hitam barangkali atau biru dongker, jangan merah, kuning, orange ya, sangat mengganggu. Jadi minimal kita tanamkan anak-anak disiplin. Itu tugas Bapak Ibu guru, Bapak Ibu di rumah untuk menyiapkan fasilitas anak, karena pakaian itu termasuk dukungan itu ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf, kami menghimbau untuk melengkapi kembali bajunya, yang mana layak pakai, yang mana tidak lagi, mungkin bisa diusahakan, bisa pinjam dari kakak kelas yang sudah tidak pakai lagi barangkali. Dan kalau ada baju yang robek, mohon dijahit ya Bapak Ibu, jangan anaknya pakai aja, nanti serat-seratingnya sobek, bingung, bahkan depannya kalau cowok repot Bapak Ibu. Nah kenapa itu dikeluarin? Iya men, serat-serating saya kebuka nih, aduh, awas burungnya terbang, saya gituin aja. Habis ya, nah, saya anggap anak saya aja, karena saya juga anak saya sebaya begitu. Akhirnya dia ketawa, udah besok bilang mama, beli ya serat-seratingnya dijahit, kata saya. Iya member. Ya jadi kami tidak langsung menghukum Bapak Ibu, kami ajarkan tanggung jawab dan kami perbolehkan tetap belajar ya. Jadi Bapak Ibu jangan takut, tapi jangan juga jadi pembiasaan. Baik lanjut, ini SOP penanganan keterlambatan siswa. Mohon maaf Bapak Ibu, untuk rumah yang jauh tolong diantar jemput anaknya, karena sering terlambat, bahkan pagi itu sudah kita himbau, misalnya hari Senin aman, cuma 5 atau 3, besoknya membludak naik, bahkan sampai 50. Jadi artinya kesadaran untuk datang lebih awal dan tertib waktu itu masih belum disiplin. Jadi mohon Bapak Ibu bisa mengantar anak, memang kondisi Jakarta macet ya Bapak Ibu, mengandalkan Jaklingko juga terbatas.
dimohon diantar sehingga anak juga nyaman, tidak merasa aduh aku ketakutan nih terlambat ini, temannya udah belajar udah masuk kelas mereka masih di depan karena kita akan tutup gerbang 6.30 gerbang kita tutup, jadi yang terlambat kita bariskan dulu baru kita data suruh masuk baru kita tanya kendalanya apa. Kalau sekali 2 kali masih kami terima Bapak Ibu. Jika sering bahkan 3-4 kali, waduh, ya kami bertanya panggil, tolong wali kelas didata tanya orang tuanya kendalanya apa, kami cari solusi. Ya jangan sampai juga itu membuat anak tidak nyaman Bapak Ibu. Dia malu, temannya udah masuk dia belum ya, apalagi pakaiannya, gespernya beda, kaos kakinya beda, sepatu juga Bapak Ibu. Tolong beri anak sepatu yang standar aja, nggak usah yang mahal. Kalau hilang kan repot. Oke, yang mahal-mahal repot ya. Nanti nyarinya kita susah. Bu, hilang sepatuku sebelah. Aduh, kita nanti nggak ngajar-ngajar Bapak Ibu. Nyari hilang baju, hilang sepatu, hilang HP. Ya Bapak Ibu, mohon kerjasamanya. Berulang-ulang akan dipanggil, akan ada proses. Dari guru bidang studi ke wali kelas, ke BK, baru ke kesiswaan, terakhir Bapak Kepala Sekolah. Ya, kalau memang nggak bisa tertib terus, kami kembalikan lagi ke Bapak Ibu. Gimana nih Bapak Ibu anaknya? Bisa disiplin nggak? Bisa ikut aturan sekolah nggak? Jika tidak, ya kita cari solusinya apa. Ya kan? Jadi mungkin cari sekolah yang lebih dekat. Tapi kalau udah kelas 9 kan sayang Bapak Ibu. Untuk ekskul juga paling 1 semester kami izinkan. Selanjutnya udah fokus tadi seperti Pak Jafar sampaikan untuk mengejar nilai TKA. SOP penggunaan HP ya Bapak Ibu, masuk gerbang HP itu nanti udah mulai masuk kontainer, dikontrol oleh wali kelas. Kita taruh di locker sudah disiapkan di BK, jika ada keperluan boleh ambil dan sepengetahuan wali kelas atau guru bidang studi. Jadi kami tidak ada pembiaran anak-anak pakai HP terlalu lama pegangnya itu. Kecuali literasi tadi, setelah literasi kita kumpul kembali. Ya Bapak Ibu seperti itu ya. Jadi kalau untuk berkomunikasi silakan tanya ke wali kelas, itu lebih efektif daripada pembiaran anaknya bawa HP padahal tidak dipakai itu HP ya Bapak Ibu. Baik, nanti SOP selanjutnya kami share melalui humas karena kita mengingat waktu Bapak Ibu ya, saya skip. Kasus penanganan siswa tadi saya sudah spill sedikit ya, nanti kita share lagi. Kita lanjut jadwal ekstrakurikuler. Ini jadwal dari Senin sampai Sabtu ya Bapak Ibu, kita ada 20 ekskul. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu sudah ada jadwalnya. Dan ini fix permanen, tidak ada perubahan. Kalau ada tambahan mungkin karena ada lomba, itu pun akan kami sampaikan ke orang tua atau di grup ekskulnya atau minimal ke walasnya juga tembusan. Sehingga orang tua tidak mencari anaknya, dan mohon Bapak Ibu juga kontrol. Jangan sampai anaknya belum pulang kayak tadi dibilang Pak Jafar. Sampai maghrib, 5:30 nyari. Harusnya Bapak Ibu lebih tahu. Kalau anaknya ekskul lebih baik dijemput ya Bapak Ibu. Kami juga menghimbau ke anak-anak jaga etika, jaga pergaulan terhadap pelatih, terhadap teman. Kami larang anak buat berpacaran. OSIS itu kalau ada yang pacaran di dalam organisasi kami keluarkan. Pelanggaran-pelanggaran itu kami keluarkan juga karena harus menjadi contoh. Jangan memanfaatkan organisasi buat sesuatu hal yang tidak baik, karena memberi contoh yang tidak baik buat yang lainnya. Ya, jadi mohon maaf Bapak Ibu jika ada yang dari pengurus OSIS yang kami keluarkan mungkin ada kasus-kasus yang sangat pelanggaran penting untuk sebagai contoh suri tauladan OSIS NPK itu, jadi kami keluarkan dari kepengurusan, nanti tidak ada di dalam SK. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, ini prestasi banyak sekali Bapak Ibu. Baru-baru ini kita banyak di atletik, di olahraga. Ya bisa dilihat ini anak kita Valencia sampai tingkat DKI ke Jawa Tengah, tingkat nasional. Ini pramuka yang kemarin di Perkemahan Ragunan kita juara 3 umum ya Bapak Ibu, Semakassar. Tapi untuk juara ke tingkat Jakarta Timur harus juara 1 dan 2, jadi ya kita berbesar hati di juara 3. Tidak apa-apa, memang kadang ada kalanya bertanding itu tidak selalu kita menang ya. Memang harus siap mental, yang itu harus kita tanamkan. Mental sang juara itu juga harus ditanamkan ke anak-anak. Ini juga ada kejurnas squash, apalagi anak Faki kita belajar lompat jauh, kemudian ini silat ya. Banyak sekali Bapak Ibu, inilah prestasi anak kita, azan, PMR itu, paskibra, kemudian ini lompat jauh ya, sirkuit atletik, kemudian ini tadi
lomba. Jadi banyak sekali dalam 2 bulan terakhir atletik itu banyak sekali. Ini futsal Bapak Ibu, jago sekali kalau futsal kita, luar biasa. Makassar itu udah pegang kita di A268. Kemudian lari 1000 meter ini Bapak Ibu. Kemudian pramuka. Untuk pramuka Garuda tahun ini Veza yang ikut Jambore Nasional lanjutan kemarin kelas 8-nya berhasil untuk menurut pramuka Garuda. Nah, kita buka lagi, udah ada pendaftaran. Informasi kemarin saya baru dapat tadi tanggal 31 pendaftaran terakhir. Bagi anak Bapak Ibu mau ikut program pramuka Garuda, silakan, kita ada bimbingannya Sabtu dan Minggu, anak-anak latihan tambahan dipimpin oleh pelatih pramukanya. Silakan, sudah terdaftar 9 terakhir kemarin, kayak nambah udah 10 ya Mama, termasuk Mama Anugrah nih, Anugrah aktif ke pramuka. Jadi ini sangat membantu Bapak Ibu. Semua anak-anak kita yang jalur Garuda itu masuk semua ke negeri, bisa milih. Kayak Princess itu ke 14 ya, Bu Ririt ya? Oh 48 ya. Yang lainnya ya begitu deh. Oke, ini ya sampai ke Cibubur. Ini prestasi ekskul kita di tahun 2025 Bapak Ibu. Banyak sekali, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong. Ya, saking terkesimanya Bu Ririt, serius juga kita. Nah, sampai 37 macam ya Bapak Ibu. Macam-macam nih, ini luar biasa. Artinya, walaupun kita kemarin terjadilah eksiden yang tidak kita harapkan, tapi motivasi anak semangat buat berlomba masih ada. Dan sekolah alhamdulillah Bapak Ibu, Bapak kita ini Bapak Kasep luar biasa dukungannya. Kemarin pramuka kurang apa? Mana Ibu pramuka? Oh enggak, di kelas 8 ya. Kemarin luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Saya luar biasa apresiasi buat Bapak Kasep mendukung semua perlombaan dengan apa yang maksimal bisa kita berikan untuk anak-anak bisa berlomba. Baik Bapak Ibu, selesailah sudah materi dasar dari saya mengingatkan kembali KJP. KJP itu ada sekitar 600 siswa yang terdaftar tahun ini, lebih banyak dari tahun kemarin. Tahun kemarin itu 500 lebih, ini 600 lebih. Nah, tolong dijaga ya Bapak Ibu, anak-anaknya, perilakunya jangan sampai kayak tahun lalu kita mengajukan ke P4OP ada 12 siswa yang kita cabut KJP-nya karena pelanggaran sekolah, karena pelanggaran tingkat tinggi. Jadi jangan ada pengulangan lagi, jaga pergaulan anak, sudah terdetek ke kami LGBT, bully juga ada, terus kelainan karakter lah lagi pembinaan psikolog. Kemudian bawa vape kemarin saya garazia kemarin, mohon maaf Bapak Ibu, tolong tampilan anaknya ya Bapak Ibunya, terutama Putri ini ya, jangan pakai make up, pakai hiasan orang tuanya. Saya tuh kemarin Bu, betul saya kaget, saya masuk kamar mandi mau cuci tangan, itu posisi anak-anak banyak di kamar mandi, siswa kebetulan saya masuk di lantai 1, itu anak sibuk berhias di kamar mandi kita, kacanya lebar ya, jepit-jepit bulu mata. Coba Ibu, ngapain coba? Punya mamanya ya dibawa kali ya. Mohon Bapak Ibu ya, diawasin anaknya, dinasihati, boleh cantik, tapi nggak juga harus begitu kan ya. Pakai bedak mamanya, pakai alis, parfum berlebihan ya. Tolong, dan bajunya Bapak Ibu ya, kalau memang tadi udah sempit, tolong diganti lah yang agak longgar. Terus untuk jilbab, mohon maaf yang muslim, jilbabnya bergok, hanya 2 warna, putih sama coklat untuk pramuka. Tidak boleh pakai hitam ya Bapak Ibu. Tolong sekali diperhatikan, kaos kaki setengah betis lah ya, jangan semata kaki. Berjilbab tapi betisnya kemana-mana ya kan. Ya tolong dijagalah aurat, karena di sini kita sekolahnya gabung putra putri. Jangan memancing sesuatu yang tidak baik, nanti expose di Instagram, TikTok, pakai tank top, waduh ya. Itu tolong Bapak Ibu diperhatikan, anaknya di kamar ngapain aja ya, HP-nya dilihat, jangan terpengaruh iklan Korea ya, dan luar biasa ya, dracin, drakor yang kayaknya nggak keren kalau nggak ikut. Jadi ajari anak-anak memilih ya, memilah itu paling penting. Ini cocok nggak dengan kultur kita? Ini kulturnya mana nih? Cocok nggak dengan agama? Cocok nggak dengan etika Indonesia? Kalau tidak, tinggalkan. Yang penting, yang paling penting itu kita harus menanamkan ke anak-anak tanggung jawab belajarnya biar berprestasi baik di akademik maupun di non akademik. Dan terima kasih sekali lagi buat Bapak Ibu yang sudah mensupport anak-anak untuk berekskul, berorganisasi. Itu saja dari saya, karena batas waktu boleh ini udah nunggu. Terima kasih.
Tepuk tangan dulu dong terakhir buat kita semua. Moga-moga jangan ngantuk ya Bapak Ibu. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Mem Chandra. Terima kasih atas paparannya. Satu lagi Bapak Ibu ya, masih sanggup ya. Masih semangat. Bismillah. Kita satu lagi akan ada sosialisasi program sarana dan prasarana yang akan disampaikan oleh Ibu Leni Melani SPSI. Kepada Ibu Leni disilahkan. Terima kasih Bu Ika. Syekh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi terakhir Bapak Ibu. Masih sanggup Bapak Ibu? Sebentar Bapak Ibu, kalau dari Sarpras ini kan fasilitas sekolah yang disediakan buat anak-anak kita. Ya baik, saya akan paparkan sedikit program dari Sarpras. Pertama, luas dari tanah kita ya SMP 268 itu adalah 4.195 meter persegi. Nah, ini di luas tanah ini ada 2 bangunan, masjid, lapangan olahraga, 2 lapangan ya. Terus bangunan itu sendiri luasnya ada 3.305 meter persegi. Nah, ini berlantai 4 bangunannya. Ya, lantai 4 itu ada 7 ruang dari 401 sampai 407. Lantai 3 ada 7 ruang juga. Ya, ruang kelas ya Bapak Ibu. 301 sampai 307. Di lantai 2 ada 5 kelas, yaitu 201 sampai 205 ada perpustakaan dan ada lab komputer. Ya, terus di setiap lantai juga ada fasilitas toilet ya buat para siswa di setiap lantai Pak. Jadi tidak perlu ke lantai 1 atau siswa di lantai 2. Jadi sudah disediakan di setiap lantai untuk toilet. Lantai 1 itu sendiri ada 1 kelas. Ya, 1 kelas. Jadi ada 20 kelas. Ya, tapi karena memang kita kekurangan 25 rombel, ya rombongan belajarnya 25 sehingga kita manfaatkanlah. Tadi di ruang lantai 1 itu ada 1 kelas, ada lab IPA, ada UKS, yaitu bergabung dengan OSIS dan Pramuka, ada ruang BK, toilet, ada ruang TU, dan juga ruang guru serta ruang kepala sekolah dan staf. Ya, di situ. Nah, karena kita terbatas itulah makanya ruang lab IPA kita manfaatkan untuk menjadikan kelas. Lalu dengan musola juga masjid ya, maksud saya masjid juga sama dijadikan kelas lantai 1 dan lantai 2-nya. Nah, sisanya moving class itu. Ya, tadi Pak Japar mungkin sudah singgung kalau dia olahraga dia ada di luar tidak dapat kelas. Ya, jadi nanti tas-tasnya bisa ditaruh atau diletakkan di loker-loker di selasar. Nah, kita juga menyediakan nih fasilitas apalagi yang ada di 268. Setiap kelas ada infokus Pak buat mengajar Bapak Ibunya. Ya, Bapak Ibu guru mengajar menyampaikan materinya menggunakan infokus. Sound speakernya juga ada, ya sudah sedia papan tulis, ya sudah lengkap meja dan kursinya pas Pak semua ke siswa-siswanya. Ya, terus fasilitas di komputer Pak, ruang lab komputer. Kita memiliki tadi Pak Japar sudah menyinggung 36 PC. Ya, sehingga saat menggunakan PTS nanti bisa kita pakai. Tapi nanti TKA, nah tadi Pak Japar sedikit menyinggung kita butuh ya tambahan karena membuka lagi kelas baru buat 36 anak lagi. Ya, mungkin bantuan dari Bapak Ibu guru, laptopnya sudah dipinjamkan. Nah, nanti juga butuh bantuan dari Bapak Ibu jika punya laptop di rumah atau anak bisa menggunakan sendiri laptopnya tersebut. Ya, nanti minta bantuan dari Bapak Ibu untuk penyediaan laptopnya saat kita melakukan TKA. Oke, jumlah dari pendidik itu sendiri Bapak Ibu ada 37. Dan untuk tenaga kependidikannya ada 13. Ya, siswa kita berjumlah 886 siswa. Oke, itu. Nah, fasilitas lagi yang kita sediakan ada kantin. Saya lupa menyampaikan, di kantin juga sama termasuk dari fasilitas kita. Oke.
Nah, inilah unggulan kita nih, yang sekolah lain tidak memiliki, tidak punya. Ya, namanya penyulingan air. Ini dimanfaatkan oleh putra-putri kita nih Pak, untuk kalau ketika uang jajannya habis, dia bisa meminum air tersebut langsung Pak. Ya, karena sudah melalui proses sterilisasi. Ya, penyulingan tidak berbau dan sudah berbadan POM. Ya, sudah diuji, dan tamu-tamu kalau datang dari sini, Sudin, dari dinas Pak, kita suruh cobain airnya, dan mereka memang mengakui iya tidak berbau. Dan alhamdulillah anak kita sudah lama memanfaatkan air tersebut ya, dan tidak ada yang mengeluh diare atau sakit. Ya, jadi aman ya, alhamdulillah sudah berbadan POM. Oke, ini juga salah satu fasilitas yang dikasih oleh negara berupa MBG ya, makan bergizi gratis ya Pak. Oke, MBG ini dilakukan setiap Senin sampai dengan Jumat dengan menu yang berbeda-beda. Nah, di sinilah saya agak ini Pak, minta bantuan Bapak Ibu, kalau bisa anak dibawa tempat makan, misting ya, tempat makan kalau misalnya menunya nggak cocok sama mereka, biasanya ini terbuang-buang nih, karena menunya nggak selera, dia nggak suka, dia nggak mau makan, udah diambil ya, sehingga sampah dari kelas itu diturunkan Pak, sampah organik nih, sampah organik ini dibuang sehingga penuh, tempat sampahnya cepat penuh. Ketika dilakukan penimbangan memang banyak atau sampah MBG ini sebagai sumbangsi terbesar buat kita, sekolah kita menjadi masalah. Ya, jadi saya menghimbau terus, memang banyak anak-anak tumbler ketinggalan, ya tanggung jawabnya menjadi masih kurang, tempat makan ketinggalan, ketika kita foto, kita informasikan, tidak ada yang ambil, ya dia nggak ngerti kenapa begitunya anak-anak seperti itu. Jadi nanti kita buat di lubang biopori ya. Nah, lubang biopori inilah diisi oleh sampah-sampah dari MBG tersebut yang sisa-sisa makanan Pak ya, tidak habis, anak dibuang ke situ. Nah, saya sering cek, ketika dicek ada yang misalnya kelasnya sudah penuh, nah karena memang mungkin tidak dimakan dan dia buang, sehingga saya himbau saat itu jangan dibuang, kalau memang tidak habis silakan dimasukkan atau membawa tempat makannya, tapi mereka bilang tidak bawa, sehingga kita kembalikan lagi ke pihak MBG-nya. Nah, mudah-mudahan nih Pak, dengan ada sosialisasi seperti ini, Bapak atau Ibu bisa membawakan misting atau tempat makan buat anak-anak ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga salah satu dari Ingup nomor 5 ya Pak, 2026, di lingkungan warga atau lingkungan rumahan juga sama, RT RW pasti menghimbau ya, pilih sampah ya, di sampahnya letakkan sesuai dengan warnanya. Nah, di sekolah pun sama Pak atau Bu ya, di sekolah sama Bapak Ibu juga sama, anak-anak harus mengenal sampah-sampahnya, memilih, oh ini sampah organik, ini anorganik ya, ada warna-warnanya, kita kenalkan Bapak Ibu kalau setiap upacara nih diingatkan ya, ini sampahnya masih tercampur, tolong kalau organik berwarna hijau, kalau anorganik berwarna kuning. Nah, kalau residu ya itu sampah yang tidak bisa lagi dimanfaatkan buat karya, buat pupuk, udah nggak bisa ya, jadi benar harus dibawa ke TPA akhir atau Bantar Gebang ya, jadi residu itulah yang dibawa, sedangkan yang lainnya harus diolah oleh pihak sekolah. Makanya nanti kita buat ada Pak contoh-contohnya hasil karya dari anak-anak dari sampah-sampah organik dan anorganik. Oke, berikutnya, nah kami juga dari Sapras menyediakan keranjang botol ya, keranjang botol ini nilai jualnya ada, benar nggak Bapak Ibu? Ya, ya kalau kita pisahkan tutupnya dengan labelnya juga kita pisahkan, itu punya nilai jual. Kita lumayan kemarin sudah terjadi kita kilo yang mendapatkan duit ya, itu kita simpan buat aktivitas atau kegiatan anak-anak ya, jadi bukan buat saya uangnya, tapi disimpan buat kegiatan sekolah. Oke, mudah-mudahan anak-anak cukup paham
nih untuk kepala sampah botol dia harus di mana, tidak bercampur lagi dengan sampah yang lain. Oke, yang berikutnya ini tadi saya bilang lubang-lubang biopori ada 25 lubang yang kita buat. Satu lubang ini ya harus diawasi dengan wali kelasnya. Jadi dilihat, oh sudah penuh, apa yang harus dilakukan. Lubang-lubang tersebut nanti itu dikasih kelas ya Pak. Di atas tutupnya itu per kelas. Ya, jadi harus bertanggung jawab. Nah, satu lagi Bapak Ibu, mungkin pola kebiasaan anak-anak kita di rumah. Kalau bisa Bapak Ibu mulai mengajarkan atau memberikan latihan kalau mereka habis makan bertanggung jawab dengan bekas atau sisanya. Ya, dia harus balikin ke dapur atau dia cuci piring satu aja. Atau cuci piring aja dia bekas dia makan. Karena gini, mungkin tidak semua anak-anak kita, tapi ada sebagian kalau dia dikasih nih makan, dia taruh bekasnya atau sisanya dia tinggalin, dia tidak buang ke tempat sampah. Nah, karena habit atau kebiasaan di lingkungan atau di rumahnya Pak, tidak mungkin di sini nggak ada yang sudah ngajarin, orang tuanya sudah kasih tahu kamu harus bawa ke dapur, harus dicuci, diletakkan di sana lagi di tempat yang seharusnya kalau sampah dibuang ke tempat sampah. Nah, kalau di sini masih Pak ditemuin, ya kadang saya sendiri harus sama anak-anak, ayo pungut sampahnya. Kalau udah lihat sampah, ayo lihat sampah ambil, lihat sampah ambil, seperti itu. Ya, jadi nanti minta bantuannya biar jadi habit Pak, kebiasaan kita di sekolah, perilaku yang baik dari rumah dibawa ke sekolah. Nah, ini yang tadi saya bilang ada karya-karya yang dihasilkan oleh anak-anak kita, ya dijadikan wirausaha, kita jual dulu Bapak. Ya, nanti. Dan satu lagi Bapak Ibu, kalau misalnya ibunya cuci beras di rumah, boleh dihantarkan ke sekolah. Ya, kita manfaatkan air cucian berasnya tersebut. Berasnya enggak Bu? Kenapa? Berasnya enggak kan? Enggak, airnya aja Pak. Keren masalah. Air cuci berasnya ya Pak. Oke, sudah. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Leni. Terima kasih kepada Ibu Leni. Baik Bapak Ibu, tadi adalah paparan yang sudah disampaikan dari Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang dari mulai kurikulum, kesiswaan, dan sarana prasarana. Kalau begitu sebelum menutup materi, kita akan ada sesi tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu yang ada hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan, kan lagi mumpung ada Bapak Ibu Wakil dan Bapak Kepala Sekolah di sini, saya akan membuka sesi pertanyaan yang pertama. Mungkin kalau ada yang tanya 2 orang saja Bapak Ibu, silahkan. Apakah ada yang bertanya? Atau kayaknya udah jelas nih Bapak? Atau sudah sangat jelas Bapak Ibu ya? Sudah jelas ya? Baik, kalau begitu. Jadi berarti Bapak Ibu tidak ada yang mau bertanya? Udah mau pulang kayaknya Bapak. Udah kayak buru-buru pulang, udah sore gitu ya. Buru-buru sore. Baik, kalau begitu Bapak Ibu nanti bila ada yang ingin ditanyakan, silakan saja Bapak Ibu bisa komunikasikan melalui wali kelasnya masing-masing. Tentunya wali kelas akan memberikan informasi sesuai apa yang ada di sekolah. Baik, kalau begitu Bapak Ibu, jika tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan, akan ada sesi penutup. Kita sudah di penghujung acara kegiatan sosialisasi program sekolah SMP Negeri 268 Jakarta. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di siang hari ini sampai menuju sore hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan dari tadi mulai Bapak Kepala Sekolah, materi dari Bapak Kapolsek, dari Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah bisa memberikan manfaat untuk kita semua, memberikan kita silaturahmi dan menjalin kekompakan dalam mendidik dan membimbing putra-putri kita bersama. Baik Bapak Ibu, sebelum menutup acara saya izin mulai pantun lagi ya Bapak Ibu. Tadi dibuka dengan pantun, saya tutup dengan pantun. Jangan lupa cakepnya nih ya sebagai penutup. Pergi berlayar ke Pulau Maratua, melihat bekantan di kota Tarakan. Mari bersama kita jaga buah hati kita, pendidikan anak yang utama kita pentingkan. Baik, demikian.
sekalian, Bapak Ibu, saya sebagai pembawa acara mohon undur diri dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan. Semoga Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan dan keselamatan nanti sampai ke rumah. Amin. Dan kita putra-putri kita menjadi anak-anak yang soleh, sukses dan berbakti kepada orang tuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bapak Ibu sekalian, diizinkan boleh meninggalkan ruangan. Terima kasih kami ucapkan dari pihak sekolah. Mohon maaf atas keterbatasan mungkin yang kami lakukan pada hari ini. Semoga Bapak Ibu sehat sampai selamat di rumah. Amin, terima kasih.